Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Dimas, Faras, Muhammad, dan Rizky. Kami di sini akan menyampaikan materi yaitu Pancasila dalam sejarah. Untuk anggota kelompok 8 yang pertama ada Dimas. Untuk Dimas, silakan hidupkan audionya dan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Wirawijaya. Saya kelas 2020B. NIM saya 2004007041150. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi Pancasila dan pengertian Pancasila. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Dimas Surya yang sudah memperkenalkan dirinya. Untuk yang kedua, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Faras Febrian. Saya dari kelas 2020B. NIM saya 20040704119 dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi panitia 9. Oke, yang ketiga ada Muhammad Faisal. Untuk Muhammad Faisal, silakan hidupkan audionya dan perkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Faisal Antoni. NIM saya 20040704159 dan saya nanti menjelaskan tentang Piagam Jakarta dan Pancasila Orde Lama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Faisal yang sudah memperkenalkan dirinya. Untuk yang keempat ada Rizky Yanur Rahmadani. Untuk Rizky Yanur Rahmadani, silakan hidupkan audionya dan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Rizky Yanur Rahmadani. Saya dari kelas 2020B, NIM saya 240704163. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila Orde Baru dan Pancasila era Reformasi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizky Yanur yang sudah memperkenalkan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, karena penjelasannya cukup panjang, untuk slide pertama itu akan dibacakan oleh, dan slide pertama dan kedua itu akan dibacakan oleh Dimas Surya. Untuk Dimas Surya, silakan hidupkan audionya dan memulai menjelaskan presentasi materi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila adalah nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Oke, mungkin itu saja. Dan untuk definisi Pancasila, Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dari tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula dalam perwujudannya. Pancasila selalu mengalami pasang surut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Dimas yang sudah menyampaikan materi tentang pengertian dan definisi Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faisal. Untuk Muhammad Faisal, silakan hidupkan audionya dan mulai melakukan presentasi. Oke, terima kasih pada moderator yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa menyampaikan materi saya ya. Ya, pertama saya akan membahas tentang Piagam Jakarta. Bunyi Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu perkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, tanggal 22 bulan 6 tahun 1945, Panitia 9. Ya, terus saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila Orde Lama 1945 sampai 1966. Ya, pertama fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukannya, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lainnya bangsa Indonesia. Ya, kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa. Terutama itu di amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Dan masih 4 lagi ya, saya akan membacanya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaannya sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia sebagai segala sumber hukum. Di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandasan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandasan hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Ya, dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Ya, yang saya jelaskan cukup itu. Maaf kalau cara berbicara saya agak lelet dan agak susah didengar. Sekian, terima kasih. Maaf, dan saya akan kembalikan kepada moderator saya. Oke, terima kasih kepada Muhammad Faisal yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan Piagam Jakarta dan juga Pancasila Orde Lama tahun 1945 sampai tahun 1966. Penjelasannya cukup baik dan mudah dimengerti ya. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Rizky Yanur. Untuk Rizky Yanur, silakan hidupkan audionya dan mulai presentasikan materinya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu 1. Rencana pembangunan 5 tahun, Replita. 2. Pemilu. 3. Pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. 4. Pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998.
Di antaranya adalah 1. Maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi. 3. Peran ganda dui fungsi ABRI. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru. Pancasila era reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie sebagai berikut. 1. Membentuk kalimat reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka bumi. 5. Menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI. 6. Mereformasi bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rizky Yanur yang sudah menyampaikan atau memaparkan materinya terkait dengan Orde Baru dan juga Pancasila era reformasi. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Panitia 9 ya. Dapat dilihat di layar bahwa ada 9 tokoh utama dalam pembentukan atau penggagasan dari Pancasila. Untuk yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Yamin, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada juga Mr. Amaramis, ada juga Abi Kusno Tejokrojoso, ada juga Abdul Kamar Muzakir, ada Haji Agus Salim, dan ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang terakhir ada Mr. Ahmad Subarjo. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Oke, untuk tugas dan kontribusi Pancasila, untuk tugas dan kontribusi Panitia 9, Panitia 9 merancang teks proklamasi yang kemudian dijadikan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalamnya dimuat 5 dasar negara yang pada pokoknya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi saya ulang bahwa 9 tokoh ini adalah 9 tokoh yang menggagas berdirinya Pancasila dan juga merumuskan isi Pancasila yang dari sebelumnya memiliki beberapa gagasan yang mungkin kalau bisa saya bacakan, salah satu tokoh yang memaparkan tentang rumusan Pancasila adalah Insinyur Soekarno, yang isinya yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga terbentuklah Pancasila yang ada pada saat ini, yang sudah diproklamasikan menjadi Pancasila yang utuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas pemaparan materinya. Semoga apa yang sudah kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton materi kami. Mari ya.